Pusing banget ini. Mana ya? Telepon dokter kali ya? Konsultasi. Wah, dokter Meta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meta Nadia yang akan membantu saudara untuk konsultasi di sore hari ini. Sebelumnya, bagaimana kabar saudara hari ini? Halo, Dok. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Dok, nih boleh minta waktunya sebentar nggak buat ini? Saya mau konsultasi. Gini, Dok. Jadi saya merasa akhir-akhir ini kayak sering mengalami halusinasi. Terkadang saya juga bingung sama pikiran dan realitas saya. Tolong gimana, Dok? Saya butuh pencerahannya. Baik, saya mengerti. Apakah saudara merasa nyaman untuk membicarakan gangguan halusinasi yang dialami oleh saudara? Iya, Dok, saya merasa perlu bicara dengan seseorang. Ini membuat saya sangat khawatir dan sudah mengganggu kehidupan saya sehari-hari, Dok. Pertama-tama, bisakah saudara menceritakan pertama kali saudara mengalami gangguan halusinasi? Ya, itu dimulai sekitar berapa ya? Sekitar 6 bulan yang lalu lah. Saya sering dengar suara-suara yang sebenarnya itu nggak ada gitu. Kemudian seperti ada bisikan-bisikan yang mengatakan hal-hal aneh, dan juga kadang saya juga selalu melihat hal-hal yang aneh gitu, Dok. Nah, itu kenapa itu? Kenapa itu, Dok? Oh, baik, saya mengerti. Suara dan pandangan seperti apakah yang membuat saudara menjadi terganggu? Ya, kayak suara nyuruh saya untuk melakukan sesuatu yang tidak ingin dilakukan, seperti misalnya nyuruh saya, suara bisikan-bisikan itu contohnya nyuruh saya untuk melukai seseorang di sekitar, atau seperti menyuruh saya untuk memukul atau dan lain-lain gitu, Dok. Dan saya kadang juga melihat sesuatu objek yang tidak nyata dalam pandangan saya, Dok. Jadi seperti halusinasi gitu, Dok. Nah, gimana, Dok? Objek tidak nyata apa yang saudara maksud? Ya, kayak saya melihat hal-hal di dunia fiksi yang seharusnya gak ada di dunia nyata, itu seperti benda-benda yang memiliki mata dan benda itu bisa hidup gitu. Hayalan-hayalan gitu. Oke, baik, saya mengerti. Itu pasti sulit ya bagi saudara untuk mengalami hal ini semua. Nah, biasanya si gangguan ini tuh muncul pada situasi tertentu atau bisa kapan saja? Suara dan pandangan itu dapat muncul kapan kapan aja sih. Ya, nggak tergantung, nggak terpaku dengan waktu. Jadi kadang-kadang muncul, kadang-kadang hilang gitu. Tapi seringnya saat saya sendirian gitu, Dok. Terkadang mereka juga muncul ketika saya merasa tertekan dan membuat saya menjadi stres gitu. Oh, baik-baik. Bagaimana uh, suara-suara itu dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari saudara? Ya, mereka bikin saya sulit fokus yang pertama, kemudian juga saya jadi kesulitan bekerja dan berinteraksi dengan orang lain, Dok. Rasanya kayak saya selalu ada di bawah tekanan karena adanya suruhan-suruhan yang membuat saya tidak mau melakukan itu. Jadi Apakah saudara sudah mencoba menceritakan kepada orang-orang di sekitar saudara tentang situasi yang saudara alami pada saat ini? saya udah mencoba, tapi mereka nggak mengerti. Beberapa malah bilang itu hanya pikiran saya sendiri, katanya tuh. Baik-baik, saya mengerti perasaan saudara. Mungkin perasaan saudara mengalami sedih ya. Namun, apakah saudara tahu apa yang memicu gangguan halusinasi ini? Nggak yakin sih, kadang-kadang mereka muncul tanpa alasan yang jelas, mungkin karena stres atau kecemasan gitu.
Baik, bagaimana saudara merespon suara-suara tersebut? Apakah saudara merasa cemas, takut, atau khawatir saat mendengar suara tersebut? Awalnya saya takut, tapi sekarang lebih cemas. Mereka seperti suara-suara yang mencoba memprediksi atau mengontrol pikiran saya. Oh, paham, paham, paham. Apakah saudara sudah mencoba untuk mengabaikan suara-suara tersebut atau mencoba mengatasi suara-suara itu? Iya, saya udah nyoba, tapi sulit dok. Suara-suara itu sering muncul dan sulit untuk diabaikan. Nah, bagaimana hubungan sosial saudara gitu? Apakah dari suara-suara tersebut itu mempengaruhi hubungan atau interaksi saudara dengan lingkungan sekitar? Ya, betul. Saya jadi lebih tertutup karena saya juga merasa tidak nyaman dan takut orang yang berada di sekeliling saya tidak menerima apa yang saya alami gitu, Dok. Saya juga takut mengganggu kehidupan orang lain karena apa yang saya alami sekarang. Takut, iya takut mengganggu kehidupan orang lain apa yang saya alami. Saya mengerti, ini pasti sulit bagi saudara ya. Dan saya yakin saudara bisa melewati ini semua. Nah, apakah gangguan ini juga mempengaruhi keadaan emosional saudara? Ya, betul, sangat mempengaruhi saya, Dok. Semenjak itu saya mudah marah, emosi, dan tersinggung serta lebih sensitif terhadap lingkungan sekitar. Ah, baik, ini pasti sulit bagi saudara. Saya mengerti juga saudara pasti mengalami stres, mungkin cemas dan takut, khawatir akan situasi dan kondisi pada saat ini. Nah, namun saudara jangan khawatir, kita akan kerjasama untuk mengatasi solusi ini. Dan terima kasih atas informasi yang telah saudara berikan, itu sangat membantu saya untuk mencari tahu dan mencari solusi untuk gangguan ini. Nah, untuk sesi ini tuh tidak cukup dilakukan sekali, jadi ada sesi yang harus dilakukan lagi oleh saudara. Untuk sesi hari ini cukup, dan sesi berikutnya akan diberitahukan lagi. Ya deh kalau gitu. Baik, makasih Dok. Saya harap saya bisa menemukan cara untuk mengatasi ini. Makasih waktunya Dok. Ya, mudah-mudahan kita bisa bertemu konsultasi secara langsung. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.